Sobat Acis, kembali lagi bersama kami Acis Indonesia. Nah, hari ini saya akan mensimulasikan penginputan transaksi pada perusahaan kontraktor di Sasebos. Oke, berikut adalah contoh soal simulasi penginputan transaksi pada perusahaan kontraktor. Nah, ini sebagai contoh, nama perusahaannya PT Karya Bangun Sentosa, periode bulannya bulan Juli. Nah, ini pertama itu ada saldo awal. Nah, di saldo awal ini kita sama-sama harus menginputkan saldo awal di akunnya masing-masing. Di Bank BCA, piutang usaha, peralatan proyek, piutang usaha, dan ekuitas modal. Nah, di bagian B, ini adalah nama pelanggan dari PT Karya Bangun Sentosa. Dan ini adalah nama pemasok dari PT Karya Bangun Sentosa. Oke, mari kita mulai penginputan transaksi di bulan Juli terlebih dahulu. Pertama, soal yang pertama itu ada di 1 Juli menerima pelunasan piutang dari PT Adi Perkasa sebesar 25 juta melalui transfer bank. Oke, nomor satu ini untuk cara penginputannya adalah penerimaan piutang pelanggan. Nah, di menu penerimaan piutang pelanggan, kita klik saja. Lalu masukkan tanggalnya di 1 Juli 2025. Pilih piutangnya, lalu pilih terima bank piutangnya di mana. Oke, karena kita pakai bank BCA, jadi kita nerimanya di bank BCA sebesar 25 juta rupiah. Oke, setelah kita isi nominalnya, nah di sini ada tombol atau icon plus di bawah nominal. Nah, kita di sini bisa menambahkan catatan dari transaksi ini. Misalnya pembayaran piutang, pembayaran piutang untuk dari PT Adip Perkasa. Nah, setelah kita menentukan catatannya, kita bisa juga melampirkan bukti transfer atau bukti transaksi dari pembayaran piutang PT Adip Perkasa. Nah, di sini juga kita bisa memilih pelanggannya itu siapa, klik aja PT Adi Perkasa, lalu kita bisa langsung klik simpan. Nah, pada tampilan ini akan muncul detail transaksi dari yang sudah kita input tadi. Jika sudah sesuai, kita klik selesai saja. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal kedua, yaitu pada tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli itu soalnya membeli bahan bangunan berupa semen dan pasir senilai 15 juta secara tunai. Oke, karena ini eh, soalnya membeli bahan bangunan, berarti kita mencatatnya di menu pembelian. Nah, kita masukkan tanggalnya di tanggal 3 Juli 2025. Kita pilih pembeliannya itu apa. Misal bukan pokok penjualan, kita bayarnya pakai bank BCA, lalu masukin nominal dari pembeliannya itu sebesar 15 juta rupiah.
Ini juga bisa kita masukkan pembelian semen, pembelian semen dan pasir. Nah, kita bayarnya menggunakan tunai, kan 15 juta rupiah. Oke, kita klik saja, langsung simpan. Nah, akan muncul detail transaksi seperti ini. Jika sudah sesuai, kita klik selesai. Ini untuk mencatat pembelian di Saset Bos. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Pada bulan 5 Juli, menerima uang muka proyek dari PT Jaya Konstruksi sebesar 50 juta melalui bank. Oke, kita menerima uang muka besar 50 juta dari PT Jaya Konstruksi. Untuk pencatatannya, kita bisa ke menu uang muka penjualan. Nah, kita input tanggal transaksinya di tanggal 5 Juli. Nah, itu pilih uang muka penjualan. Kita pilih terima di Bank BCA. Lalu masukin nominalnya sebesar 50 juta rupiah. Lalu Anda mengenai lampiran transaksi pembayaran dari uang mukanya, Anda bisa masukin dengan cara klik choice file dan pilih file dari bukti atau lampiran bukti transaksinya. Oke, kita klik simpan. Ya, akan muncul tampilan detail transaksi. Kita sesuai. Ahmed, dipanggil Ahmed. Gimana? Oke, setelah muncul tampilan ini, di transaksi, Anda bisa langsung klik selesai. Selanjutnya, kita ke soal yang 8 Juli. 8 Juli, membayar gaji tukang dan mandor proyek sebesar 10 juta secara tunai. Nah, untuk pencatatan pembayaran gaji tukang, itu kita bisa ke menu biaya-biaya operasional. Nah, kita input tanggal transaksinya di tanggal 8 Juli, lalu pilih biayanya itu biaya gaji tukang. Gunakan pembayaran bank atau bank apa, lalu masukin nominalnya, 2 juta, lalu klik simpan. Jika sudah sesuai dengan detail transaksi ini, kita bisa klik selesai. Oke, selanjutnya kita ke tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Juli, membeli alat kerja ringan, bor listrik Gerinda senilai 5 juta secara kredit ke toko bangunan amanah. Oke, untuk penyantatan ini, kita bisa klik icon 3 di atas, lalu klik yang transaksi harian. Oke, kita masukin tanggalnya, yaitu tanggal 10 Juli, input tanggalnya tanggal 10 Juli, pilih jenis transaksinya yaitu hutang dagang, hutang dagang. Oke,
masukin tanggalnya di 10 Juli. Terus jenis transaksinya itu kita bisa masukkan ke hmm, pembelian aset tetap. Kita pilih eh, aset tetapnya itu peralatan, lalu kita menggunakan kredit dengan membayarnya dengan kredit dengan total besar 5 juta rupiah. Jadi kita masukin nominalnya 5 juta, lalu klik simpan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Data jurnal telah berhasil dimasukkan ke sistem. Silakan cek daftar pastikan. Kita bisa langsung ngecek eh, transaksi yang sudah kita input tadi. Nah, ini kondisi tetap sebesar 5 juta rupiah sudah ke input. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di tanggal 12 Juli, menyelesaikan sebagian proyek dan mencatat pendapatan sebesar 40 juta rupiah. Nah, ini untuk catat pendapatan proyek itu kita bisa catat di jurnal manual. Oke, kita masukkan input tanggal transaksinya di tanggal 12 Juli. Kita pilih akunnya, akun debitnya itu BCA. Oke, sorry untuk akun debitnya itu pendapatan proyek, lalu kreditnya itu bank BCA. Kita masukkan nominalnya sebesar 40 juta rupiah. Setelah itu klik simpan. Dan kita langsung munculkan transaksinya besar 40 juta rupiah. Yuk, kita ke transaksi berikutnya di tanggal 15 Juli, membayar utang kepada toko bangunan mana sebesar 5 juta melalui bank. Oke, kita membayar utang kepada toko bangunan amanah. Cara inputnya, kita ke pembayaran utang pemasok. Kita masukkan tanggal transaksinya di tanggal 15 Juli, lalu pilih utang dagang, pilih pembayarannya melalui BCA atau kas atau bank mana, lalu masukin nominalnya sebesar 5 juta rupiah. Setelah itu klik simpan. Jika sudah sesuai di transaksinya, klik selesai. Selanjutnya kita ke tanggal 18 Juli, yaitu membeli bahan bangunan tambahan senilai 12 juta rupiah dibayar melalui bank. Oke, itu cara pencatatannya di pembelian. Mungkin tanggalnya di tanggal 18 Juli.
Bank Indonesia nominalnya sebesar 12 juta rupiah, 12 juta rupiah. Oke, jadi, oke, klik simpan. Oke, selanjutnya di tanggal 25 Juli atau tanggal terakhir yaitu menerima pembayaran dari PT Jaya Konstruksi sebesar 60 juta ke rekening bank. Berarti itu catatannya di penerimaan piutang pelanggan. Masukin tanggal 25 beli, jadi piutang piutang dagang, diterimanya ke kas atau bank yang mana, dapat ke bank CA, lalu masukin nominalnya sebesar 60 juta rupiah. Nah itu bisa pilih eh, pelanggannya itu PT Jaya Konstruksi di sini. Bisa masukkan atau melampirkan bukti transaksi juga bisa di ini. Klik simpan. Lalu klik selesai. Oke, berikut adalah cara penyutaan transaksi pada perusahaan kontraktor di Sunset Box. Semoga membantu teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang mau menggunakan Sunset Box, bisa download di Google Play Store atau bisa mengunjungi website sunsetcounting.id. Terima kasih.